Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Aprianti, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta para hadirin dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat sehat hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Dimas Triputra dengan NIM 0122111031 dari Prodi Keperawatan dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Angkatan 2022 di Universitas Binawan. Dalam rangka memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, di sini saya akan berpidato tentang sebuah topik yang sangat penting, yaitu pentingnya parenting atau pola asuh anak yang baik dalam kehidupan anak-anak. Seperti yang kita ketahui, anak-anak adalah harapan masa depan kita, dan sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk membimbing dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Pentingnya parenting yang baik tidak dapat diragukan lagi. Pola asuh yang tepat akan membentuk karakter anak-anak kita, mempengaruhi perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka, serta memberikan dasar yang kuat untuk kesuksesan mereka di masa depan. Di era yang serba cepat ini, di mana pengaruh negatif dan tantangan semakin banyak, tugas kita sebagai orang tua itu menjadi semakin berat. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk memahami mengapa parenting yang baik sangat penting dan bagaimana kita melakukannya dengan efektif. Pertama-tama, pentingnya parenting yang baik terletak pada dampaknya terhadap perkembangan anak secara keseluruhan. Sejak lahir, anak-anak mengandalkan orang tuanya mereka untuk segala sesuatu, mulai dari memberikan kebutuhan fisik hingga memberikan rasa aman dan kasih sayang. Interaksi positif, pemeliharaan lingkungan yang menyenangkan, dan pengasuhan yang responsif adalah kunci untuk membantu anak-anak merasa dicintai dan dihargai. Ketika anak-anak merasa diperhatikan dan didukung dengan baik, mereka cenderung memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kemampuan mengatur emosi yang baik, serta memiliki hubungan sosial yang sehat. Selain itu, parenting yang baik juga penting untuk membentuk nilai-nilai dan perilaku yang positif pada anak-anak. Tentunya anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka alami di lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menjadi teladan yang baik dan memperhatikan nilai-nilai yang ingin mereka tanamkan dalam diri anak-anak sejak kecil. Komunikasi yang terbuka, pengaturan batasan yang sehat, dan memberikan penjelasan yang tepat tentang konsekuensi dari tindakan negatif akan membantu memahami anak-anak perbedaan antara perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Dengan pola asuh yang tepat, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, memiliki integritas, dan menghargai nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, dan juga toleransi. Selanjutnya, parenting yang baik juga berperan penting dalam mengembangkan potensi anak-anak. Setiap anak tentunya memiliki bakat dan minatnya sendiri. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengenali dan menghargai keunikan tersebut, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar anak-anak dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka. Melalui dorongan yang positif,
penyediaan kesempatan untuk belajar bereksperimen, serta pengakuan atas prestasi anak-anak, mereka akan merasa termotivasi dan meraih kesuksesan dalam bidang yang mereka tekuni. Tidak kalah pentingnya, parenting yang baik juga membantu melindungi anak-anak dari berbagai resiko dan pengaruh negatif yang ada di masyarakat. Anak-anak saat ini sering terpapar pada teknologi dan media sosial yang tidak selalu menghasilkan konten-konten yang bermanfaat. Orang tua yang sadar akan pentingnya pengawasan dan pembatasan penggunaan teknologi akan membantu melindungi anak-anak dari bahaya seperti konten yang tidak sesuai, kecanduan, atau penyalahgunaan informasi. Selain itu, melalui komunikasi yang terbuka dan pengawasan yang tepat, orang tua dapat membantu anak-anaknya untuk menghadapi tantangan seperti bullying, tekanan teman sebayanya, atau pergaulan-pergaulan yang negatif. Parenting yang baik dan benar melibatkan serangkaian praktik dan pendekatan yang dapat membantu mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak secara optimal. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan dalam parenting yang baik dan benar. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Memberikan cinta, kasih sayang, dan perhatian kepada anak sangatlah penting untuk membentuk ikatan emosional yang kuat dan menciptakan rasa keamanan dalam diri mereka. Komunikasi efektif yang kedua, berbicara dengan anak secara terbuka, mendengarkan mereka dengan penuh perhatian dan memahami perasaan-perasaan dan pandangan mereka untuk membantu membangun hubungan yang sehat dan saling pengertian satu sama lain. Yang ketiga, disiplin yang positif. Menggunakan pendekatan disiplin yang adil dan positif, serta memberikan penghargaan dan konsekuensi yang sesuai untuk mengajarkan anak tentang bagaimana tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Yang keempat, memberikan teladan. Menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dengan menunjukkan perilaku yang diharapkan, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, empati, kerja keras, dan kesabaran. Yang kelima, memberikan batasan-batasan dan konsistensi. Menetapkan batasan yang jelas dan konsisten membantu anak memahami apa yang diharapkan dari mereka dan memberikan rasa stabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keenam, mendorong kemandirian. Memberi kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemandirian dengan memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan usia dan memberikan dukungan ketika mereka mencoba hal-hal yang baru. Yang ketujuh, mendukung kreativitas dan pengembangan. Memberi anak kesempatan untuk mengeksplorasi diri, minat, dan bakat mereka, serta mendukung perkembangan kreativitas dan keterampilan yang mereka mempunyai. Dan yang kedelapan, mengajarkan keterampilan sosial. Mengajarkan anak tentang pentingnya keterampilan sosial seperti cara berkomunikasi dengan baik, bekerja sama, dan memecahkan konflik secara sehat. Dan yang kesembilan, menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan aktivitas. Menciptakan keseimbangan antara waktu dan juga keluarga adalah kegiatan ekstrakurikuler agar anak dapat mengembangkan diri mereka secara menyeluruh. Yang ke-10, perhatian terhadap kesehatan dan keamanan mereka. Memastikan anak mendapatkan nutrisi yang baik,
tidur yang cukup, dan lingkungan yang aman, serta untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang ke-11, menghargai individualitas anak, mengenali bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kekuatan, kelemahan, dan minat yang berbeda-beda, serta memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir, yang ke-12, tetap terlibat dan mendukung, meluangkan waktu untuk terlibat dalam kehidupan anak-anak, seperti hadir dalam acara penting dan memberikan dukungan dalam setiap langkah perkembangan mereka. Ingatlah bahwa parenting yang baik dan benar adalah proses yang terus beradaptasi sesuai dengan perkembangan anak dan perubahan lingkungan sekitar. Tidak ada panduan yang kaku, tetapi dengan kasih sayang, komitmen, dan ketelatenan, Anda dapat membantu anak untuk tumbuh menjadi individu yang bahagia, sehat, dan juga mandiri. Saudaraku sekalian, parenting yang baik adalah investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak kita. Namun, menjadi orang tua yang baik bukanlah tugas yang mudah dalam menghadapi tuntunan dan tekanan kehidupan yang modern. Terkadang kita mungkin merasa kewalahan atau bingung tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencari dukungan dan sumber-sumber data yang tersedia. Misalnya, bergabung dalam kelompok diskusi orang tua, mengikuti seminar atau bacaan yang berkaitan dengan parenting, atau bahkan berkonsultasi dengan ahli dalam bidang ini. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika kita membutuhkannya. Dalam kesimpulan ini, pentingnya parenting yang baik tidak bisa dipandang sebelah mata. Pola asuh yang baik memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan anak-anak dalam segala aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memprioritaskan peran kita sebagai orang tua dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Dalam melakukan hal ini, kita tidak hanya membantu menciptakan generasi yang kuat dan sukses, tetapi juga masa depan yang lebih baik bagi dunia ini. Dalam mengakhiri pidato saya tentang pentingnya parenting, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah mendengarkan dengan penuh perhatian. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya parenting, peran orang tua dalam kehidupan anak-anak. Marilah kita semua berkomitmen untuk menjadi orang tua yang peduli, penuh kasih sayang, dan berdedikasi. Mari kita terus belajar dan berpartisipasi dengan perubahan zaman demi memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak-anak kita. Ingatlah bahwa setiap upaya kecil yang kita lakukan sebagai orang tua memiliki efek dampak yang besar dalam membentuk masa depan mereka. Terakhir, mari kita bersatu dalam membangun dunia dengan harapan yang lebih baik untuk melahirkan generasi yang kuat, berintegritas, dan penuh cinta. Mari kita jadikan parenting sebagai panggilan suci yang memberi harapan bagi masa depan yang lebih cerah. Bersama-sama, kita membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan anak-anak kita di dunia ini. Sekian, terima kasih kepada Ibu Aprianti, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.